Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfani Rahmalina, NIM 2114010008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi materi ke-6, yaitu tentang Jam'ul Quran. Pengertian Jam'ul Quran. Secara bahasa, Jam'ul Quran itu berasal dari banyak kata atau memiliki banyak kata dalam bahasa Arab, seperti berasal dari kata jam'a yajmalu jam'an, jama'a yajmalu jam'an, yang berarti menghimpun, mengumpulkan. Ada juga berasal dari kata jama'ul arqam, yang berarti menambahkan angka-angka. Ada juga berasal dari kata jam'ul huruf, yang berarti menyusun huruf-huruf. Ada juga berasal dari jam'ul kitab, mengarang kitab. Dan ada juga berasal dari kata berasal dari kata ijma'a ala, itu yang berarti sepakat atas. Dan ada juga yang berasal dari kata ajma'a ala, sepakat atas, berarti sepakat atas. Ada juga berasal dari kata ijtama'a, yang berarti berkumpul, berhimpun atau rapat. Dan ada juga berasal dari kata yajma'iyah, ada juga berasal dari kata jam'iyah, berasal dari kata jam'iyah, yang berarti perkumpulan, perhimpunan. Secara istilah, Jam'ul Quran itu berasal dari kata jam'a, yang berarti perkumpulan atau banyak. Ada juga berasal dari kata kitab, yaitu penulisan, itu hanya sebagian saja. Dan ada juga berasal dari kata tadwin atau perkumpulan atau kodifikasi, yaitu hanya sebagian saja. Dan pembahasan selanjutnya itu Jam'ul Quran di masa Nabi. Nah, di masa Nabi ini ada dua metode yang dilakukan, yaitu pertama penghafalan dan tulisan. Mengenai penghafalan itu punya tradisi bahwa memiliki hafalan yang kuat. Yang selanjutnya itu mengenai kitab Injil dan Taurat, itu tidak dihafal oleh umat dan pendeta. Yang pembahasan selanjutnya mengenai pembahasan selanjutnya itu mengenai motivasi menghafal. Motivasi menghafal ini di masa Nabi, yaitu bagi penghafal terbanyak, bagi hafalan terbanyak itu berhak menjadi imam. Dan ada juga dialek Nabi dalam mengajar Al-Quran. Nah, dalam mengajar itu adanya keberagaman dialek, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekalipun Al-Quran itu diturunkan dengan dialek Quraisy, tetapi Nabi kadang mengajarkan Al-Quran dengan dialek umatnya, dengan dialek kaumnya. Namun hal itu dilakukan jika dibutuhkan. Dan selanjutnya itu mengenai penulisan Al-Quran di masa Nabi. Menurut Abdullah bin As, yaitu Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Mekah. Ada juga dia mengatakan diturunkan di Quraisy, dan ada juga sebagian sahabat atau ulama yang mengatakan diturunkan di Madinah. Dan Al-Quran itu tertulis secara keseluruhan. Dan ada juga Al-Quran
pembukuan Al-Quran di masa Nabi. Adapun pembahasan selanjutnya itu mengenai penulisan Jam'ul Quran di masa Nabi. Nabi mendiktekan Al-Quran dengan dialek Quraisy. Nah, penulisan Al-Quran pada masa Nabi itu ditulis pada kepingan tulang atau pada pelepah kurma atau pada batu. Sebab pada zaman dahulu itu tidak ada kertas atau tidak menggunakan kertas. Selanjutnya itu susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran ini ada susunan surat dan ayat, adanya penyusunan surat, adanya susunan surat dalam mushaf. Yang materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar. Nah, faktor pendorong Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar ini yang pertama yaitu sahidnya Karru, sahidnya Karru. Yang kedua yaitu Abu Bakar khawatir akan kehilangan Al-Quran. Dan ada juga mengenai Abu Bakar ini bertumpu pada penulisan pertama yaitu pada masa Nabi, yang mana penulisannya itu ditulis pada potongan tulang atau pelepah kurma atau pada batu, dan penulisannya itu dilakukan di hadapan Nabi, penulisan itu diperintahkan oleh Nabi, dilakukan di hadapan Nabi dan dicek oleh Nabi. Adapun penulisan terus dialeknya mengenai Abu Bakar ini, pada Abu Bakar ini semua pihak itu terlibat. Dia mengumpulkan semua umat dalam melakukan Jam'ul Quran, dan para sahabat juga ikut serta, seperti Umar bin Khattab, itu dia berdiri di gerbang masjid mengumpulkan semua sahabat yang menuliskan Al-Quran yang dilakukan pada masa Nabi. Terus dan adapun pada masa Nabi dan adapun mengenai nama mushaf. Mengenai nama mushaf ini, setelah Al-Quran ditulis, Al-Quran itu merupakan tulisan yang ditulis di dalam kertas. Nah, itu Abu Bakar itu bertanya, apakah nama Al-Quran untuk mushaf yang ditulis, dan para sahabat itu mengusulkan Asif, dan Abu Bakar berkata kalau Asif itu adalah nama bagi orang Yahudi dan dia tidak menyukai nama itu, sehingga sahabat yang lainnya mengusulkan dengan nama Al-Mushaf, karena Al-Mushaf itu juga dipakai oleh orang-orang Hasbi, dan Abu Bakar dan sahabat yang lainnya menyukai nama tersebut. Selanjutnya yaitu Jam'ul Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini adapun faktor pendorongnya ia melakukan Jam'ul Quran. Yang pertama adanya
perbedaan bacaan di tengah masyarakat, perbedaan bacaan di tengah masyarakat. Kedua, menyatukan bacaan. Dan selanjutnya dialek. Dalam Utsman bin Affan ini melakukan dialek Quraisy, yang mana Utsman berpendapat jika tidak menyetujui pendapat Zaid bin Sabit dengan menggunakan jika tidak menyetujui atau bertentangan dengan Zaid bin Sabit, maka umat Islam boleh memakai dialek Quraisy karena Al-Quran itu berasal dari dialek Quraisy. Serta adapun ciri-ciri dari Jam'ul Quran di masa Utsman itu, semua ayat itu mutawatir, berasal dari Nabi, dan ayat yang telah tidak boleh memasukkan ayat yang telah dinasak bacaannya. Dan pada saat Utsman ini adapun terjadi pembakaran, yang mana makna dari pembakaran tersebut membakar, mengubah, merobek atau menghapus atau mengkoreksi dari penulisan Al-Quran. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.